Oke, Tat, lanjut ya Tat ya. Siap. Ini aku pengen sharing aja nih ya, Siap. sobat ya. Ini yang aku lakukan. Cuman nggak tahu benar apa enggak gitu ya. Mudah-mudahan benar, tapi kalau salah mohon dikoreksi. Jadi kalau saya ngasih tahu, kebetulan saya suka sejarah, Ustaz. Siap. Saya kasih tahu ke anak saya, nak, ditanya sholat ngapain Pak? Sholat itu privilege. Kalau saya bilang, saya dengar ini juga dari Ustaz. Aku lupa Ustaz Felix atau siapa aku lupa. Privilege. Kenapa privilege? Umat-umat yang terdahulu dari Nabi Musa alaihissalam, Ibrahim semuanya, memang kita diajarkan mengenal Allah semuanya, tapi nggak ada perintah sholat. Kalau nggak salah ya. Semua umat kalau mau berdoa atau meminta itu harus ke nabinya, supaya nabinya menyampaikan permintaan umatnya langsung ke Allah supaya dikabulkan. Nah di kita itu, ini aku ajarin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada event namanya Isra Mi'raj. Beliau terbang nih ketemu Allah, diperintahkanlah sholat ke kita untuk sholatnya. Artinya kita dapat privilege dari Allah dan dari Nabi bahwa kita bisa langsung minta loh, kita bisa langsung direct langsung diskusi dan langsung ngobrol sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita nggak gunain? Itu benar apa salah? Benar, sangat benar, sangat dan ini sangat benar gitu. Dan masuk ke logika anak kita gitu. Karena ini kalau ini komunikasi gitu, dialog kita, ya kan, cara kita bercakap kepada Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah betul. Alhamdulillah, sudah betul. Terima kasih. Oke, Tat, lanjut nih Tat ya. Siap. Aku mau nanya. Tadi kalau anak saya kebetulan cowok, Tat. Anaknya Mas Andi itu cowok dan cewek. Nah, sebenarnya ada nggak sih perbedaan membesarkan anak laki-laki? Caranya ya, perbedaan atau cara membesarkan anak laki-laki dan perempuan di masa saat ini. Karena saya agak concern gini. Banyak, mungkin nggak semua orang, tapi ada beberapa orang yang saya kenal, itu anak perempuan tuh ya udah, kamu kuliah tapi nggak usah tinggi-tinggi lah gitu ya. Kan nanti toh ikut suami. Kok mungkin saya salah? Kok di pikirannya seperti itu ya? Sedangkan kalau saya lagi-lagi saya suka sejarah, saya baca nih Siti Khadijah aja kan istri Nabi loh. Ya. Udah istri Nabi tapi dia pengusaha sukses. Businessman yang sukses. Artinya kan dia tidak hanya berpangku tangan di rumah, tidak hanya ngikut suaminya. Mungkin dia ngikut suaminya, cuman nggak cuman hanya ada di rumah ngurusin rumah tangga, tapi semua hal dia urusin. Gimana cara membesarkan? Secara prinsip, Mas Iman, secara prinsip teman-teman mendidik, perbedaan mendidik anak laki-laki dan anak perempuan itu nggak ada secara prinsip ya. Karena pendidikan itu diberikan kepada anak beberapa pendidikan, misalnya tauhid, terus tentang syariah, tentang Islam, kemudian tentang akhlak gitu ya. Ini harus diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi perbedaannya ada pada pembinaan karakter. Pembinaan karakter dan bagaimana dia bergaul, bersosialisasi dengan tetangga, dengan manusia yang lain gitu ya. Terutama dengan yang lawan jenis gitu. Jadi di dalam Islam secara prinsip pendidikannya sama, iman, tauhid, gitu, ibadah dan lain-lain. Tapi yang berbeda di dalam pembinaan karakter. Kalau laki-laki kita harus memberikan karakter seorang pemimpin. Dia harus mandiri, dia harus bertanggung jawab, mengurus keluarga dia. Karena Nabi juga mengatakan begitu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Laki-laki memimpin. Laki-laki memimpin istri dan anak-anak dia. Maka karakter-karakter ini kita harus berikan kepada anak laki-laki kita. Oke. Tapi buat anak perempuan, ini karakternya berbeda dengan anak laki-laki. Oke. Buat anak perempuan, apa yang mesti kita berikan karakter apa? Rasa haya, rasa malu yang tinggi. Rasa malu yang tinggi. Kenapa? Karena kemuliaan seorang wanita itu, derajat seorang wanita itu terlihat dari rasa malu yang tinggi dalam diri dia.
Rasa malu, malu kepada Allah, malu untuk bermaksiat kepada Allah, malu untuk meninggikan diri, malu untuk sombong dan lain-lain. Tapi rasa malu ya, bukan menjadi pemalu dong. Bukan rasa malu, rasa malu yang tinggi, rasa malu untuk bermaksiat, malu untuk tidak belajar gitu ya. Dia tumbuhkan rasa malu. Kemudian tumbuhkan rasa menjaga kehormatan dia. Rasa kehormatan. Kemudian tumbuhkan rasa sebagai seorang pendidik yang baik. Dan itu langsung ibunya harus memberikan itu. Bagaimana mendidik. Karena dia bakal jadi seorang ibu. Betul. Pendidik untuk anak-anak dia. Maka karakternya harus diberikan. Kemudian dia harus diberikan rasa peka gitu. Kepada sekitar, lingkungan sekitar. Misalnya dia harus mengerti tentang kerapian, kebersihan, kemudian bagaimana menyenangkan orang dengan karya-karya dia, misalnya masak dan lain-lain. Nah, ini perbedaan dalam hal ini. Kemudian dalam hal tadi ilmu dan dalam hal karir gitu ya, dalam hal bisnis. Dalam hal ilmu nggak ada perbedaan. Bahkan dahulu ada sosok namanya Aisyah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi seorang ahli ilmu. Ulama dari kalangan wanita yang begitu banyak sahabat datang dan mengambil ilmu dari beliau. Jadi dalam hal ilmu tidak ada perbedaan. Bahkan ada wanita-wanita syekh-syekh gitu ya, ulama-ulama dari kalangan wanita dahulu, mereka menjadi pembesar-pembesar ahli-ahli ilmu di zaman dahulu. Kemudian juga dalam masalah karir, sebetulnya karir ini dalam masalah bolehkah dia bekerja dan tidak? Sebetulnya halal dan boleh seorang wanita dia bekerja gitu ya. Sebagaimana kita tadi Mas Iman mengatakan bahwa dahulu istri Nabi Khadijah menjadi seorang pebisnismen yang sukses gitu, pengusaha yang sukses. Bahkan Mas Iman diceritakan dalam tarikh bahwa hartanya Khadijah itu karena saking suksesnya beliau punya harta itu 2/3 harta di Mekah itu belongs to Khadijah. Itu punyanya Khadijah. Wah, Masya Allah. Berarti sangat kaya. Dan kekayaan beliau dapatkan dari apa? Hasil bisnis beliau. Seorang yang tujar, seorang pedagang yang luar biasa. Nah, di sini kita melihat Islam tidak melarang seorang wanita untuk sukses, bekerja, untuk menjadi seorang pembisnis, pengusaha gitu. Karena memang ada contohnya gitu. Dan itu diberikan kebebasan. Tapi ada tapinya Mas Iman, teman-teman. Tapinya apa? Ada batasan-batasan yang harus diperhatikan. Contoh gitu kan. Ketika dia bekerja misalnya harus ada izin dari suami dia, orang tua dia. Karena memang dia dalam tanggungan mereka. Segala hal yang berkaitan dengan dosa dia nanti juga dipersoalkan ke suaminya. Ditanyakan kepada suaminya nanti di akhirat gitu. Maka menjadi tanggung jawab dia harus ada izin dari suami. Tentu suami harus bijak. Ya. Kemudian batasan-batasan lain dia tidak boleh ikhtilat, artinya tidak boleh berhubungan secara ini dengan laki-laki yang lain, harus menjaga itu juga. Gitu, kan? Meskipun dalam prakteknya ada hal-hal yang memang ya boleh dalam komunikasi dan lain-lain, tapi lebih dari itu nggak boleh. Nah batasan-batasan seperti ini yang perlu diperhatikan oleh seorang wanita ketika seorang wanita itu mau menjadi seorang pengusaha, wanita yang usaha bisnis atau mau bekerja karir gitu. Nah batasan-batasan ini dan banyak lagi sebetulnya beberapa lagi batasan yang memang perlu diperhatikan oleh seorang wanita dalam hal bekerja tapi pada dasarnya pendidikan itu secara prinsip sama, hanya perbedaan dalam karakter, kemudian nilai-nilai sosial, kemudian di dalam ilmu, di dalam dia apakah boleh bekerja dan lain-lain. Dan itu selain itu semuanya sama. Oh, Masya Allah. Berarti tidak ada perbedaan ya, benar-benar apa sih kita bilang tuh emansipasi, pokoknya semua sama rata antara pria ataupun wanita. Dan yang membedakan adalah pada saat kita sebagai orang tua mendidiknya itu dari sisi karakternya ya. Kalau yang anak cowok kita didik leadership-nya,
Apa itu? leadership, kemudian tanggung Tanggung jawab, keberaniannya. kemudian dia harus mandiri dan lain-lain. Kalau untuk yang anak perempuan kita didik rasa malunya. Ingat, rasa malu, bukan jadi pemalu atau jadi nggak percaya diri gitu ya. Malu terhadap berbuat salah, malu terhadap kalau nggak mau belajar, malu seperti itu. Terima kasih banget Ustadz, ini sangat luar biasa talk show kita hari ini, talk show podcast kali. Daging semua, tulangnya nggak ada, kebetulan saya juga daging. Oke, sobat-sobat semuanya di rumah, kalau mau tahu lagi tentang yang tadi, parenting dalam Islam, langsung aja klik di link di bawah ini. Dan kalau mau mendengarkan atau menonton podcast kita ini terus berlanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Segitu aja. Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Mas Andi, terima kasih atas kopinya. Ditunggu lagi surprise-surprise-nya di episode berikutnya. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.